لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Setelah kita mengunjungi Masjid Kuba, sekarang rombongan dibawa berkeliling untuk melihat pohon kurma yang ada di kota Madinah. Dan saat ini dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat atau kebun di mana banyak kurma serta ada toko yang menyajikan bermacam-macam kurma untuk oleh-oleh yang dibawa oleh jamaah umroh buat keluarga yang ada di Indonesia. Ini cukup banyak pohon kurma ya di sekeliling kita ini, kanan kiri ada yang sudah tumbuh lebat dan ada yang masih baru ditanam ya. Alhamdulillah ini sudah sampai ke sebuah outlet ya, atau tempat jualan kurma ya, cukup luas. Di sini juga ada kurma-kurma yang ada di pohon, namun kayaknya belum memasuki panen ya. Jadi ada yang sudah dipetik, jadi kita tidak bisa melihat proses untuk panennya. Namun di sini sudah disediakan kurma yang sudah dipetik ya, tinggal kita mencobanya saja ya. Ini katanya halal ya, silahkan dicoba. Kalau suka tinggal kita beli. Kita memilih bermacam-macam kurma di sini. Terutama yang menjadi buruan para jemaah adalah kurma Nabi ya, atau sebutan untuk kurma ajwa, yaitu kurma yang digemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurma ini berasal dari Madinah, Arab Saudi ya. Ciri-ciri kurma ajwa: yang pertama, berwarna hitam pekat walaupun ada juga yang sedikit kemerahan. Yang kedua, permukaan buahnya memiliki guratan atau kerutan yang khas. Yang ketiga, teksturnya cenderung kering dan kenyal. Ya, ini contoh kurma ajwa ya, hitam-hitam sekali ya teman-teman. Terus yang berikutnya, yang keempat, ukurannya cenderung kecil ya daripada kurma yang lainnya. Terus kelima, rasanya manis, khas dan tidak terlalu manis ya. Tuh Mbah suruh nyicipin, katanya keras ya. Karena sudah berumur, giginya sudah nggak ada ya, jadi kalau makan harus dikemul dulu ya. Terus untuk manfaat kurma ajwa ya, kaya serat, prebiotik dan polifenol yang dapat membantu melancarkan pencernaan ya teman-teman. Terus kaya gula dan kalori yang dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh selama berpuasa ya. Terus menjaga aliran darah ke otak tetap lancar dan memelihara sel saraf ya. Ini banyak banget manfaatnya. Mengandung produksi ASI ya untuk ibu menyusui. Terus mencegah anemia, defisiensi besi ya. Terus mengurangi LDL ya, kolesterol jahat, sehingga kadar kolesterol
dalam darah tetap terkontrol ya teman-teman. Kurma ajwa juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu oleh jemaah umroh dan haji di seluruh dunia. Nah, sampai keselak ini ya, seluruh dunia ya teman-teman, karena mengingat banyaknya manfaat ya, yang penjualannya terbanyak. kurma yang memiliki julukan lain yang disebut kurma Nabi bukanlah tanpa alasan, karena memang kurma ini salah satu jenis kurma yang menjadi favorit Nabi karena buah ini tumbuh di daerah Madinah. Kurma ajwa umumnya berwarna hitam pekat, walaupun ada juga yang merah-merahan ya. Tadi udah disebutkan di atas, ini sebutkan lagi ya. Ini lagi tawar menawar ya dengan penjualnya. Ternyata ada orang Indonesia juga ya, tapi orang Arab juga bisa bahasa Indonesia, namun sedikit-sedikit sedikit-sedikit ya. Jadi insya Allah paham lah ya dengan bahasa kita Indonesia tercinta ya. Ini suruh nyicipin, diberitahu untuk kurma dan macam-macam kurma ya. Selanjutnya ya, nanti setelah dari sini di belakang kebun nanti ya, dari kurma ini ada juga kulineran ya, dan fashion fashion ya, pakaian atau baju ya. Biasa para emak-emak ini senang berburu kulineran, baju-baju ya. Ini banyak sekali teman-teman. Nih kita shoot saja. Di sini ada keterangannya, tinggal dibaca aja itu ya. Kurmanya bermacam-macam. Saya juga sampai bingung ya untuk memilih ya, karena semuanya kayaknya bagus-bagus ya. Istilahnya juga masing-masing ya. Ini saya putri saja karena Mbah gak mau mencicipi ya, jadi saya nggak membeli di sini, tapi melihat teman-teman saja yang pada membeli kurma untuk dijadikan oleh-oleh. Walaupun nanti saya juga beli ya, saya beli nanti di mana ya, saya lupa tadi. Tapi tetap saya beli, tapi nggak di sini, di kota Mekah ya, di Padang Arafah atau di Bukit Arafah di kota Mekah, yang pertemuan Adam dan Hawa atau gimana ya, nanti mau dikoreksi ya untuk teman-teman yang tahu itu. Oke, setelah itu kita langsung ke bagian belakang ya, atau samping ini ya. Di sini ada kulineran. Di sini ada yang unik ya. Di sini saya lihat ada bakso onta ya. Saya penasaran, nanti saya coba mencicipinya bagaimana rasanya bakso onta, karena di Indonesia biasanya bakso sapi, bakso onta nggak ada ya. Kalau ada pun mungkin yang beli nggak ada. Karena mungkin lihat onta aja sudah geli-geli gimana gitu ya. Ini untuk daftar menunya ya teman-teman, bisa dilihat. Ini untuk bakso sapinya 100.000 kalau dirupiahkan, untuk bakso ontanya 120.000. Untuk uang Arab Saudi juga ada di sini ya, tinggal dikalikan saja atau dibagi. Nah, saya nanti pesan satu. Saya penasaran ya, mencoba untuk mencicipi ya. Di sini menerima uang rupiah dan uang real ya. Ya, uang real Arab Saudi. Jadi tinggal teman-teman kalau ada uang real langsung dibayarkan saja, enggak apa-apa. Kalau nggak ada pakai uang rupiah juga nggak masalah ya. Ini juga pelayannya itu orang Indonesia ya. Ketemu lagi dengan orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia ada di mana-mana ya, di Madinah, nanti di Mekah juga ada ya. Oke, ini saya pesan satu ya, 120.000 atau berapa real itu ya. Oke, ini saya coba
setelah datang ya. Saya coba untuk mencicipinya. Seperti ini penampakannya, sama ya sebenarnya teman, sama bakso yang ada di Indonesia. Namun ini daging onta yang dijadikan bahan baku untuk membuat bakso. Jane sebenarnya semua daging bisa ya. Oke, ini saya mencicipinya. Bakso onta sama-sama kayak bakso sapi. Rasanya banyak, ini rasanya itu lada, banyak ladanya, banyak ladanya, rasanya enak, nggak amis lah ini. Sama Pak Nono lagi. Memang beli 2 aja, nyoba enak enggak? Enak. Rekomendasi. Ini, coba ini. Kita dagingnya onta apa sapi ya? Ya, jadi mak ngono. Baksonya ya apa benda? Oke teman-teman, setelah tadi icip-icip bakso onta, ternyata ontanya lewat itu teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah masuk ke perut ya. Ini Mbah kagum melihat onta dan tersenyum-senyum. Tadi Mbah ditawarin nggak mau, ternyata ontanya lewat ya. Oke, di sini ada tunggangan ya untuk para jamaah umroh ya yang mau naik onta, nanti muter-muter di sini. Ini biayanya kalau nggak salah itu sekitar 200.000 ya. Nanti diajak keliling lewat kebun-kebun ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan onta ya, bisa naik saja ya. Tarifnya kalau nggak salah sekitar 200.000 ya kalau dirupiahkan. Namun saya nggak penasaran lah naik onta ya. Karena pernah mencoba di Banjarnegara dulu ya, di Seruling Mas saya naik onta, lebih murah harganya ya daripada di Madinah ini. Jadi saya nggak mencoba menaikinya ya teman-teman. Ini ada yang mencoba tadi dari jamaah kita. Oke, kita lanjut lagi ke destinasi lainnya ya, yaitu ke Jabal Uhud ya. Kita sambung videonya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.